kita dapat membahas perkembangan masa remaja akhir, dewasa sampai masa lansia dalam aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Perkembangan manusia adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup, mulai dari konsepsi hingga kematian. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik unik dan tantangan yang harus dihadapi. Dalam makalah ini, kita akan fokus pada perkembangan masa remaja akhir, dewasa sampai masa lansia, dan membahas perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Perkembangan manusia telah menjadi topik yang menarik bagi para peneliti dan ilmuwan selama beberapa dekade. Penelitian tentang perkembangan manusia telah menunjukkan bahwa setiap perkembangan memiliki karakteristik unik dan tantangan yang harus dihadapi. Dalam makalah ini, kita akan membahas perkembangan masa remaja akhir, dewasa sampai masa lansia, dan membahas perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perkembangan manusia dari masa remaja akhir sampai masa lansia dalam aspek kognitif. Yang kedua, bagaimana perkembangan manusia dari masa remaja akhir sampai masa lansia dalam aspek sosial. Yang ketiga, bagaimana perkembangan manusia dari masa remaja akhir sampai masa lansia dalam aspek emosional. Yang terakhir atau yang keempat, bagaimana perkembangan manusia dari masa remaja akhir sampai masa lansia dalam aspek fisik. Adapun tujuan dari buku ini adalah untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap tahap perkembangan manusia, mulai dari masa remaja akhir sampai masa lansia, dalam aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Kami juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, serta memahami bagaimana perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan individu. Selain itu, kami juga ingin memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan manusia sehingga pembaca dapat memahami proses perkembangan manusia secara lebih baik. Kami juga ingin memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas hidup individu pada setiap tahap perkembangan. Dan dengan demikian, tujuan dari makalah ini adalah untuk yang pertama, memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap tahap perkembangan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang ketiga, memahami bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan individu. Yang keempat, memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan manusia. Yang terakhir atau yang kelima, memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas hidup individu pada setiap tahap perkembangan. Saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan makalahnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyudin dengan NIM 10519006425. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan makalah yang sebelumnya dibawakan oleh saudara kita Rosmini. Saya akan membahas pembahasan bagian A, B, C, dan D. Baik, pembahasan bagian A. Perkembangan masa remaja akhir umur 18 sampai 25 tahun. Masa remaja akhir adalah tahap perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan individu. Pada tahap ini, individu mulai meninggalkan masa remaja dan memasuki masa dewasa. Mereka mulai mengembangkan
mengalami perubahan emosi yang lebih stabil, tetapi masih dapat mengalami emosi yang labil. Mereka mulai memahami dan mengelola emosi mereka sendiri. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan empati dan memahami perasaan orang lain. Kemudian fisik, individu mencapai puncak kemampuan fisik mereka, termasuk kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Mereka juga mulai memahami pentingnya kesehatan dan kebugaran. Kemudian pembahasan bagian B, perkembangan masa dewasa awal, umur 26 sampai 40 tahun. Masa dewasa awal adalah tahap perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan individu. Pada tahap ini, individu mulai membentuk keluarga, meningkatkan karir, dan mengembangkan identitas diri. Kognitif, individu mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Mereka mulai memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dan dapat memecahkan masalah dengan lebih baik. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan berpikir strategis dan membuat keputusan. Kemudian sosial, individu mulai membentuk hubungan dengan orang lain, termasuk pasangan, anak, dan teman. Mereka mulai memahami norma-norma sosial dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Mereka juga mulai memahami peran dan tanggung jawab dalam bermasyarakat. Kemudian emosional, individu mulai mengalami perubahan emosi yang lebih stabil dan dapat mengelola emosi mereka sendiri dengan lebih baik. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan empati dan memahami perasaan orang lain. Kemudian fisik, individu mulai mengalami perubahan fisik yang lebih lambat, termasuk penurunan kekuatan dan kecepatan. Mereka juga mulai memahami pentingnya kesehatan dan kebugaran. Kemudian pembahasan selanjutnya bagian C, perkembangan masa dewasa umur tengah. Perkembangan masa dewasa tengah umur 41 sampai 65 tahun. Masa dewasa tengah adalah tahap perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan individu. Pada tahap ini, individu mulai mengalami perubahan fisik yang lebih signifikan, termasuk menopause atau andropause. Kognitif, individu mulai mengembangkan kemampuan berpikir bijak dan dapat memecahkan masalah dengan lebih baik. Mereka juga mulai memahami konsep-konsep yang lebih baik. Mereka juga mulai memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian sosial, individu mulai membentuk hubungan dengan orang lain, termasuk anak, cucu, dan teman. Mereka mulai memahami norma-norma sosial dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Mereka juga mulai memahami peran dan tanggung jawab dalam bermasyarakat. Kemudian emosional, individu mulai mengalami perubahan emosi yang lebih baik dan dapat mengelola emosi mereka sendiri dengan lebih baik. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan empati dan memahami perasaan orang lain. Kemudian fisik, individu mulai mengalami perubahan fisik yang lebih signifikan, termasuk penurunan kekuatan dan kecepatan. Mereka juga mulai memahami pentingnya kesehatan dan kebugaran. Kemudian pembahasan bagian D, perkembangan masa lansia umur 66 tahun ke atas. Masa lansia adalah tahap perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan individu. Pada tahap ini, individu mulai mengalami perubahan fisik yang lebih signifikan, termasuk penurunan kekuatan dan kecepatan. Kognitif, individu mulai mengembangkan kemampuan berpikir reflektif dan dapat memecahkan masalah dengan lebih baik. Mereka juga mulai memahami konsep-konsep yang lebih baik, kompleks, dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian sosial, individu mulai membentuk hubungan dengan orang lain, termasuk keluarga, teman, dan komunitas. Mereka mulai memahami norma-norma sosial dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi mereka. Mereka juga mulai memahami peran dan tanggung jawab dalam bermasyarakat. Kemudian emosional, individu mulai mengalami perubahan emosi yang lebih stabil dan dapat mengelola emosi mereka sendiri dengan lebih baik. Mereka juga mulai mengembangkan kemampuan empati dan memahami perasaan orang lain. Kemudian
selanjutnya fisik. Individu mulai mengalami perubahan fisik yang lebih signifikan, termasuk penurunan kekuatan dan kecepatan. Mereka juga mulai memahami pentingnya kesehatan dan kebugaran. Itulah paparan yang saya sampaikan.